Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrajawan Wiranata Asiduan dengan NIM 2303060001 dari Prodi Peternakan A Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya membahas tentang anatomi dan fisiologi ternak pada unggas yang berupa ayam. Pertama-tama saya menyampaikan tentang sistematika klasifikasi pada ayam. Nah, di situ ada yang namanya filum atau filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Apes, ordo itu ada Galliformis, subordo ada Galli, terus selanjutnya itu ada famili Pacinidae, subfamili Pacinidae, tribus Pacinidae, terus selanjutnya itu ada genus Gallus. Nah, yang terakhir itu ada spesies yaitu Gallus domestica. Nah, di bagian pertama itu saya membahas tentang caput. Caput itu adalah bagian kepala. Nah, di caput ini itu kan pertama itu ada yang terdapat bagian paruh atau yang disebut dengan rostrum. Nah, di rostrum ini terdapat dua, yaitu ada maxilla dan mandibula. Maxilla itu adalah paruh bagian atas dan mandibula paruh bagian bawah. Nah, yang kedua itu ada yang namanya cavum ovis atau mulut daripada Gallus domestica. Yang ketiga itu ada nares anteriores atau hidung atau hidung yang mempunyai dua lubang hidung yang sepasang. Nah, situ ditutupi dikelilingi dengan bulu dan berbulu yang terletak pada rostrum bagian pangkal atas. Nah, yang keempat itu ada sera atau tonjolan kulit lunak yang terletak pada pangkal lateral rostrum atas. Yang kelima itu ada organon visus atau indera penglihatan yaitu berupa mata. Nah, di situ dari rostrum organon visus berupa bagian mata itu ditutupi oleh berupa bulu halus. Dan yang terakhir itu ada porus acousticus externus yaitu berupa telinga yang ditutupi oleh bulu-bulu halus. Nah, yang kedua itu saya membahas tentang cervix atau dari atau leher yang berupa itu berbentuk panjang dan fleksibel dan menghubungkan caput atau bagian kepala dengan trunkus bagian badan. Dan yang ketiga itu ada trunkus. Trunkus itu adalah badan yang ditutupi oleh bulu-bulu tebal. Dan di trunkus itu tersendiri itu terbagi atas dua ekstremitas, yaitu ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Ekstremitas anterior itu adalah alat gerak bagian atas. Nah, ekstremitas posterior itu alat gerak bagian bawah, itu berupa kaki. Nah, yang terakhir itu ada caudal. Caudal itu adalah berupa ekor. Nah, video selanjutnya itu saya membahas tentang anatomis bulu. Yang pertama itu ada plumae. Bagian plumae itu adalah bagian bulu penutup tubuh bagian luar. Dan plumae itu adalah yang terdapat di bagian bulu sayap dan di bagian ekor. Nah, plumae itu tersendiri terbagi atas tiga bagian. Yang pertama itu ada kalamus. Nah, kalamus itu merupakan bagian yang melekat pada folikel kulit. Dan dia itu mempunyai dua macam lubang, yaitu ada umbilicus inferior dan umbilicus superior. Umbilicus inferior itu merupakan pada bagian pangkal ekor dan umbilicus superior pada bagian distal. Dan yang kedua itu ada rachis. Rachis itu kan dia tidak mempunyai rongga dan dia merupakan penyokong dari vexillum. Nah, yang terakhir yang ketiga itu ada vexillum. Vexillum itu adalah bagian yang terdapat bendera bulu yang di kanan kiri rachis. Dan di vexillum itu terdapat yang namanya itu barbae. Nah, tiap-tiap bagian barbae itu ada namanya itu barbulae. Barbulae itu tersendiri itu ada namanya barbulae distal yang di bagian ujung bulu. Tai proximal itu di bagian pangkal bulu. Dan terusnya itu ada bulu yang namanya itu plumulae, merupakan kalamusnya itu pendek dan dia beredukasi barbae itu panjang dan fleksibel. Dan yang terakhir itu ada filoplumae. Filoplumae itu yang mempunyai bentuk seperti rambut yang panjang.
dan di ujungnya itu terdapat barbae dan barbulae. Selanjutnya itu saya membahas tentang sistem nervosum atau otak. Yang pertama itu saya membahas tentang cerebrum atau otak besar. Cerebrum itu berfungsi sebagai mengatur semua aktivitas sadar pada ayam. Yang kedua itu ada cerebellum. Cerebellum itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga itu adalah medulla oblongata. Medulla oblongata itu berfungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah, pembutuhan oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Yang keempat itu adalah medulla spinalis, berfungsi sebagai mengantarkan informasi dari otak ke otot serta organ tubuh lainnya. Video selanjutnya itu saya membahas tentang sistem digestoria pada Gallus domestica. Yang pertama itu ada namanya rostrum, tempat awal mulanya masuknya makanan. Terus dilanjutkan dengan esophagus, tempat saluran pencernaan makanan setelah masuknya melalui rostrum. Setelahnya itu ada namanya crop atau tembolok, tempat penyimpanan makanan sementara. Setelahnya itu ada proventriculus, proses pencernaan makanan secara enzimatis. Setelahnya itu lagi selanjutnya ada ventriculus atau empola, proses pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan batuan kecil atau gir. Nah, setelahnya itu ada intestinum tenue, yaitu terdiri atas 3 bagian. Ada namanya duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, setelahnya itu ada namanya seka, yaitu proses pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Nah, seka itu merupakan pembatas antara intestinum tenue dan intestinum brachum. Intestinum brachum itu berfungsi untuk mengolah sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Nah, setelahnya itu ada namanya rectum, tempat menampung feses sebelum dikeluarkan. Nah, terakhirnya itu ada namanya kloaka, organ pencernaan terakhir untuk jalan keluarnya feses. Itu saya membahas tentang glandula digestori atau organ pencernaan tambahan. Yang pertama itu saya bahas ada yang namanya hati. Hati itu terletak di antara pijar dan empedu. Hati itu mempunyai 2 lobus, yaitu ada lobus dexter atau kanan yang besar dan lobus sinister kiri yang kecil. Nah, hati itu mempunyai fungsi fisiologis yang berupa sekresi empedu, identifikasi racun, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya kedua itu saya membahas tentang pankreas, yaitu terletak di antara lipatan-lipatan duodenum. Nah, yang ketiga itu saya membahas tentang yang namanya kantong empedu. Kantong empedu itu berfungsi sebagai mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, mengemulsi lemak, dan membantu penyerapan lemak. Membahas tentang enzim pada proses pencernaan. Yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah fatty atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Dan selanjutnya itu di proventriculus dan pijar terdapat enzim pepsid, yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Nah, terakhir itu ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya saya membahas tentang topografi organ internal. Nah, di sini ada pulmo atau paru-paru, ada kor atau jantung, ada seka, ada rektum, ada kloaka, ada hepar atau hati, ada vesikel vilea atau kantung empedu, ada pankreas, ada ventriculus, proventriculus, dan yang terakhir ada esophagus. Selanjutnya saya membahas tentang sistem sirkulasi darah pada jantung. Yang pertama itu darah masuk dari vena pulmonalis,
terus ke serambi kiri, masuk ke bilik kiri. Nah, terus dipompa melalui kartu mitral ke aorta dan arteri, dan terus mengalir ke seluruh jaringan tubuh dan kembali ke jantung, dialirkan ke serambi kanan, ke bilik kanan, dan kembali ke paru-paru. Selanjutnya itu saya membahas tentang sistem respirasi pada Gallus domestica. Nah, di sini pertama-tama itu ada nares atau hidung, terus ada capillaris atau mulut, ada bronchis dan laring, ada bronchiolus dan pulmo.